Shalom, jumpa lagi dengan channel Legend of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang lugu dan mendasar, dan ini juga merupakan sebuah bahan refleksi bagi kita semua. Pertanyaannya adalah, untuk apa saya hidup di dunia ini? Saudaraku, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat Anda yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, pertanyaan, jadi untuk apa saya hidup di dunia ini? Sesungguhnya merupakan sebuah refleksi terhadap diri kita sendiri untuk menemukan makna tujuan hidup. Cepat atau lambat, setiap manusia umumnya akan bertanya seperti ini di dalam hatinya. Ini adalah sesuatu yang umum, karena sebenarnya Tuhan sendiri yang menanamkan dalam diri setiap orang untuk mempertanyakan tujuan hidup yang akan dicapainya. Tuhan yang menciptakan kita menanamkan di dalam hati kita kerinduan hati untuk kembali kepadanya, dari mana kita berasal, dan tujuan akhir tempat kita berpulang. Tuhan menginginkan semua manusia hidup bahagia. Maka, semua manusia umumnya mencari kebahagiaan, dan ini adalah sesuatu yang normal. Namun sayangnya, seringkali definisi kita tentang kebahagiaan berbeda dengan definisi kebahagiaan menurut Tuhan. Pengertian kebahagiaan menurut Tuhan diajarkan oleh Kristus di dalam 8 sabda bahagia di Matius bab 5. Katekismus Gereja Katolik kemudian mengajarkan di dalam nomor 1718, sabda bahagia sesuai dengan kerinduan kodrati akan kebahagiaan. Kerinduan ini berasal dari Allah yang telah meletakkan di dalam hati manusia supaya menarik mereka ke dalam dirinya, karena hanya Allah dapat memenuhinya. Pasti kita semua hendak hidup bahagia, dan dalam umat manusia tidak ada seorang pun yang tidak setuju dengan rumus ini. Malahan, sebelum ia selesai diucapkan, dengan cara mana aku mencari Engkau, ya Tuhan? Karena kalau aku mencari Engkau, Allahku, aku mencari kehidupan bahagia. Aku hendak mencari Engkau, supaya jiwaku hidup karena tubuhku hidup di dalam jiwaku, dan jiwaku hidup di dalam Engkau. Allah sendiri memuaskan. Dalam pelajaran katekismus untuk anak-anak diajarkan mengapa Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita untuk menunjukkan kebaikannya dan untuk membagikan kepada kita kebahagiaan kekalnya di surga. Apa yang harus kita lakukan agar memperoleh kebahagiaan kekal di surga? Untuk memperoleh kebahagiaan kekal di surga, kita harus mengenal, mengasihi, dan melayani Allah di dunia ini. Dari siapa kita dapat mengenal, mengasihi, dan melayani Allah? Kita dapat belajar untuk mengenal, mengasihi, dan melayani Allah dari Tuhan Yesus Kristus, Allah Putra, yang mengajar kita melalui Gereja Katolik. Walaupun ini adalah pelajaran tentang iman Katolik untuk anak-anak, namun ada banyak orang dewasa yang tidak mengetahuinya. Bahkan sebenarnya, Tuhan menghendaki agar kita hidup bahagia, dan jalan untuk hidup bahagia itu sebenarnya diajarkannya melalui sabdanya yang dijelaskan dengan setia oleh gereja yang didirikannya, yaitu Gereja Katolik. Maka, sekarang terserah kepada kita bagaimana menyikapi tawaran Allah itu. Maukah kita mengikuti ajaran Kristus tentang kebahagiaan itu, ataukah kita mau mengikuti pengertian kita sendiri tentang kebahagiaan? Kristuslah jalan kebenaran hidup yang akan mengantar kita kepada Allah Bapa. Yohanes 14 ayat 6, di mana kita akan menemukan kebahagiaan kita yang sempurna. Allah yang menjanjikan pengharapan ini adalah Allah yang setia. Ibrani 10 ayat 23. Maka, jika kita mencari kerajaannya dan kebenarannya di dunia ini, maka Tuhan akan setia mencukupkan kebutuhan kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Dengan kata lain, kebahagiaan di dunia pun akan Tuhan berikan. Sekarang, pertanyaannya memang berpulang kepada kita. Sudahkah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Sudahkah kita melaksanakan hukum Tuhan yang terutama yaitu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita? Sudahkah kita meresapkan sabda bahagia ini, miskin dan rendah hati di hadapan Allah, berdasarkan hati di dalam kesusahan, kelemah lembutan, lapar, dan haus akan kebenaran, kemurahan hati, hidup kudus, membawa damai, rela dianiaya demi kebenaran? Matius 5 ayat 3 sampai dengan 10. Sesudah kita sadar bahwa kita semua, baik awam maupun religius, dipanggil untuk hidup kudus. Seruan untuk hidup kudus ini merupakan pesan dari Konsili Vatikan II yang sangat relevan pada zaman ini. Mari kita berdoa agar kita dapat meresapkan makna bahagia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian, dapat menemukan makna kehidupan kita yang sesungguhnya di dunia ini, sambil menantikan penggenapannya yang sempurna di surga kelak. Teladan ini secara jelas kita lihat dalam kehidupan para kudus.
seperti Bunda Teresa dari Kalkuta, Yohanes Don Bosco, Fransiskus dari Asisi, Teresia dari Lisu. Mari dengan cara yang kecil dan sederhana kita melayani Tuhan, dengan setia menjalani panggilan Tuhan di dalam hidup kita, demi kasih kita kepada Tuhan yang menciptakan kita, supaya dengan demikian kita memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Demikian saudaraku, semoga Anda memperoleh pemahaman yang mendalam dalam arti kehidupan kita masing-masing, dan jadilah berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Memberitakan kabar baik kepada semua orang.